Kenapa? Kalau dia tegak lurus, maka potensi dia untuk mengalami dia rubuh itu besar. Jadi, tapi yang tidak bisa ditawar itu adalah pada saat kita membuat saluran dari tanah. Karena apa? Dia harus pasti miring. Kalau dia tegak lurus, maka itu yang dikatakan salah perencanaan irigasinya ya. Jadi ini harus miring. Nah, kalau dia pun pasang batu kali, bisa kita buat tegak lurus seperti ini. Tapi catatannya ini harus kuat. Karena apa? Dia tekanan dari kiri kanannya ini kan tinggi nih. Karena dia tegak lurus, maka tekanan dari tanah yang di sekitarnya ini tinggi. Sehingga akan, kalau pasangan batu kalinya ini ataupun batu semennya ini tidak kuat, maka ini rentan ataupun mudah dia mengalami rubuh ya, rusak. Ini yang tegak lurus seperti ini. Makanya kita tidak sarankan untuk membuat yang tegak lurus seperti ini. Nah, kemudian untuk ini yang perhitungan saluran berbentuk trapesium. Jadi ini yang saya katakan sebagai lebar atas. Di lebar atas adalah lebar saluran bagian atas. Yang ini adalah yang saluran ini artinya tidak terisi penuh oleh air. Jadi tinggi, kalau ini M-nya sebenarnya titik miringnya nih, M-nya ini posisinya di sini, di miringnya ini. Nah, H-nya ini adalah jadi tinggi daripada permukaan dari saluran airnya. Nah, sehingga talut ini, kalau talut seperti yang saya katakan, talut perbandingan tinggi dengan lebar sisi yang miring. Jadi tingginya berapa saluran ini dari sini? Kalau dari sini ya, tingginya berapa? Perbandingan tinggi dengan miringnya, sisi miringnya itu namanya talut. Perbandingan antara tinggi dengan sisi miringnya. Gitu. Kalau tingginya 1, miringnya 1, maka rasio atau talutnya adalah 1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tingginya 1, kemudian miringnya ini 2 atau 0,5 miringnya ini, panjang sisi yang miring ini. Jadi lebar dari sisi yang miring. Jadi gini, kalau kita bicara talut itu gini, inilah adalah tingginya ini ya, dari atas ke bawah ini anggaplah H. Kemudian sisi miringnya itu, partisi yang miring itu adalah di bagian bawahnya ini. Nah, jadi lebar sisi miringnya itu ini nih. Nah, bukan ininya, bukan segininya, bukan. Jadi ini. Jadi tujuan kita itu adalah menghitung rasionya. Talutnya itu adalah perbandingan antara tinggi, nah tingginya ini anggaplah tingginya 2. Kemudian lebar sisi miringnya 1. Maka talutnya adalah 2/1 sama dengan 2. Gitu. Kalau seandainya ini sisi miringnya ini lebih tinggi, lebih panjang, misalnya anggaplah 1 cm, 2 meter, maka sampai ke sini misalnya, kemudian tinggi 2 meter juga, maka akan didapatkan 2/2. 2/2 adalah 1. Nah, tadi 2/1, 2. Jadi semakin semakin besar nilai talut, maka dapat dianggap bahwa semakin miring, semakin kemiringan lereng kemiringannya makin tinggi. Karena apa? Kalau dia 2, anggap kita 2, maka dia lebar, maka dia akan miringnya lebih miring dia. Jadi bisa kita katakan semakin besar nilai talut, maka semakin miring suatu saluran. Atau sebaliknya, semakin kecil nilai dari talut adalah semakin miring semakin tidak miring suatu saluran. Nah, itu makanya kita harus pahami dulu bahwa tingginya ini tinggi, kemudian lebar sisi miringnya adalah bagian bawahnya. Jadi perbandingan antara tinggi sisi miring dengan lebar sisi miringnya itu dikenal sebagai talut. Istilah itu talut itu untuk menggambarkan bagaimana kondisi kemiringan suatu saluran. Nah, kalau di sini lebar dasar ini B. Lebar puncak atau lebar atasnya adalah B besar. B besar diperoleh dari B plus 2M kali H. M-nya ini adalah sisi miringnya. H-nya adalah tingginya. Nah, kedalaman air H. Jadi ini kan kedalaman air. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kemudian untuk itu ada rumus-rumus saja yang bisa kita nanti pelajari sendiri, karena itu adalah sudah jelas hitung-hitungannya, tinggal kalau misalnya ujian tinggal memasukkan nilai-nilai ini. Nah, kemudian luas penampang basah ya. Jadi nanti ada, kalau luas penampang basah itu artinya luas yang diisi oleh air. Jadi luas penampang basah itu adalah
yang diisi oleh airnya. Jadi suatu area, suatu daerah di mana suatu saluran itu yang berisi air. Kalau dia itu namanya luas penampang basah. Jadi ini dari ini yang berisi air ini ke bawah, ini adalah luasnya untuk yang penampang basahnya. Nah, kemudian ini ada lagi perhitungan. Sini adalah persamaan untuk menghitung luas penampang basah. Nah, ini penampang basah A B, ya kan B ini, kalau ini dia menggunakan B besar ini, plus MH, M-nya itu di sisi miringnya, kemudian H-nya itu adalah tinggi yang ada airnya, tinggi yang ada airnya ini. Nah, kalau ini misalnya ininya tinggi jagaannya, jadi jangan ini terjebak, ini tidak dihitung sebagai lebar saluran sebenarnya, karena kita anggap bahwa air yang ada itu sama isinya dengan tinggi daripada salurannya sendiri. Nah, sedangkan ininya ini tinggi jagaannya ini adalah tambahan aja. Ini yang dikatakan sebagai tinggi jagaannya. Tinggi jagaan itu adalah suatu ditaruh atau suatu bahan yang ditaruh di atas permukaan, di atas daripada saluran, yang fungsinya untuk menghindari supaya air ini jalan saluran tidak melimpah. Dia melimpah ke kiri kanannya. Jadi kalau tidak ada ini, airnya sampai sama-sama saluran, kalau ada hujan sedikit dia akan melimpah. Karena itulah perlu dibuat suatu namanya tinggi jagaan. Dia adalah penambang lebar dasar saluran, tinggi muka air H, kemudian di saluran, jari-jari hidrolis, dan keliling basah saluran B. Nah, tinggi jagaan adalah tanah galian yang ditumpuk di samping saluran dengan tujuan agar air tidak keluar dari saluran. Nih. Kemudian, nah ini kurang jelas, mungkin nanti saya ganti dulu ya. Ini sama saja ini, tapi ini yang berbentuk segi 4 ini. Jadi yang ini nanti saya ganti gambarnya, nanti baru saya share ke kalian. Ini adalah apabila saluran itu berbentuk tegak lurus, jadi semacam angka U. Kalau tadi kan berbentuk trapesium dia. Jadi sama aja hitungannya kurang lebih. Kemudian ini, nah kalau bicara dengan luas galian, nah, luas galian lebar atas kali lebar bawah dibagi 2. Itu adalah rata-rata luas galiannya. Misalnya lebar atasnya 5, lebar bawahnya 3, 5 tambah 3 8, bagi 2 4. Nah, 4 itu baru menggambarkan luasnya. Kalau kita mau menghitung volume, berarti harus dikalikan jarak berapa, lebar berapa, panjang salurannya. Panjang saluran itu kalau dalam istilah kita dalam ilmu konstruksi namanya meter lari. Jadi meter lari, kalau dia misalnya panjangnya 1 meter, maka dikenal orang sebagai 1 meter lari. Kalau 5 meter, 5 meter lari. 5 meter lari ini adalah 5 meter panjang daripada salurannya. Jadi kalau kita bicara tentang luas kan hanya bicara dengan lebar atas dibagi lebar bawah, ditambah lebar bawah dibagi 2. Jadi kalau ada lebar atas 5 meter, lebar bawah 3, 8 dibagi 2, maka rata-rata daripada luas saluran itu adalah 4 luasnya. Nah, kalau kita ingin menghitung volume, kan harus dikali panjangnya. Panjangnya berapa? Misalnya panjangnya saluran itu ada 10 meter. Maka 4 kali 10 berarti volume galiannya adalah 10 kali 4, 40 meter persegi. 4 meter kubik. Kalau luas kan satuannya meter persegi. Kalau kubik karena dia dikali dengan panjang, maka dia adalah misalnya 4, panjang salurannya adalah 10, maka 4 kali 10, 40 meter kubik. Nah, volume galian itu seperti ini, luas galian tadi yang di atas tadi dikali panjang galiannya. Nah, kalau kita sistem pengupahan itu kan ada 2, ada sistem borongan, ada sistem harian. Kalau kita sistem borongan, otomatis kita hanya tinggal mengalihkan berapa meter kubik daripada saluran yang akan kita gali. Kalau tadi misalnya ada ukuran 4 kali 10 berarti 40 meter kubik, sedangkan 1 meter kubiknya upah galinya itu 50.000, maka 40 kali 5 kali 50.000 upah galinya adalah 2 juta. Dengan ukuran lebar atas 5, lebar bawah 3, plus panjangnya 10 dikali 50.000. Dapatlah kita 40 kali 50.000. Nah, berarti ongkos borongannya untuk kalau kita ingin mengupah orang menggali dengan borongan per meter kubiknya 50.000, maka kita harus perlukan uang 2 juta. Tapi kalau kita sistemnya harian, maka nanti ada hitungannya lagi. Jadi kalau sistem borongan itu kan langsung
volume borongan kali harganya, ketemu sudah kita. Tapi kalau kita bicara harian, ada nilai koefisien untuk pekerja dan mandor, tergantung dari kekerasan tanah. Jadi antara koefisien mandor itu artinya pengalinya. Kalau dia pekerja itu berapa, koefisiennya kalau mandor berapa. Dan kalau misalnya dia tanahnya keras, tanahnya lembek, tanahnya tidak terlalu keras, itu ada koefisiennya, pembedanya. Seperti ini contohnya. Nah, ini jadi kalau kita bicara upah harian, perhitungan indeks pada tabel kali harga satuan upah harian. Jadi jenis pekerjaan misalnya tanah biasa. Tanah biasa itu kalau pekerja biasa dia diberi 0,75. Kalau dia tanah keras diberi 1,0. Kalau dia tanah lumpur diberi indeksnya lebih tinggi. Ini menggambarkan kesulitan di dalam menggali suatu tanah. Jadi kalau tanah biasa kan gampang, mudah digali. Kalau gali maka nilainya 0,75 juga kali harga satuannya. Tapi kalau tanahnya keras, wah itu juga memerlukan tenaga lebih banyak, maka koefisien indeksnya lebih besar. Nah kalau tanahnya lumpur, nah kalian kan bertanya nih, kenapa lumpur Pak diberi nilai yang lebih tinggi 1,5, padahal tanahnya kan lebih lembek lagi. Bukan itu, kalau lumpur itu kan susah mengangkatnya, harus lebih banyak energi yang digunakan untuk mengangkat, karena walaupun dia lumpur, tapi kan tidak bisa dilempar-lempar kayak tanah biasa. Dia harus menggunakan misalnya ember, harus menggunakan suatu tempat atau keranjang atau apa, sehingga tingkat kesulitan untuk memindahkan tanahnya tadi lebih susah. Makanya diberi koefisien yang lebih tinggi. Jadi nanti kalau kita mengupah orang harian, kita kalau dalam perencanaan irigasi, kalau kalian bekerja di suatu perusahaan yang bergerak atau konsultan yang bergerak di bidang perencanaan irigasi, maka ini harus dipahami. Nah kalau mandor nilainya lebih kecil, 0,025, 0,033, 0,05. Jadi mandor itu koefisiennya lebih rendah dia. Tapi dia mendapat harga satuan gaji yang lebih tinggi. Jadi misalnya kalau misalnya anggaplah satu pekerja itu satu hari koefisien 1 harganya 100.000, kalau dia tanah biasa berarti kalau dia hanya dapat satu hari dia hanya dapat per meter persegi, bukan hari, 0, meter persegi hanya dapat 0,75 kali misalnya 50.000, dia dapatnya hanya 30.000 berapa. Kalau dia tanahnya keras maka dia kalau 1 meter persegi dapatnya 50.000. Kalau tanah lumpur maka 1,5 kali 50.000, 75.000 dia dapat. Nah kalau mandor ini kecil nilainya. Kenapa? Karena mandor ini kan membawahi berpuluh-puluh pekerja. Kalau pekerjanya banyak, otomatis pengali untuk mandor ini lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada 50 orang anak buahnya, maka 25 kali 50. 0,25 kali 50 koefisiennya. Bahkan lebih besar daripada kerjanya. Karena di samping memang ada efek koefisiennya rendah, tapi dia banyak karyawannya, sehingga kalau dikalikan jumlah karyawannya berapa banyak itu, maka akan bisa lebih banyak daripada yang pekerja biasa. Yang kedua bisa jadi dia mendapat upah yang lebih tinggi satuannya dibandingkan pekerja biasa. Yang biasa mungkin 50.000 per meter kubik untuk satu meter untuk pekerja biasa. Kalau mandor mungkin dibayar 100.000. Kalikan jumlah karyawannya berapa, yang anak buahnya kalikan dengan satuan 100.000. Jadi tetap saja mandor akan mendapatkan nilai daripada upah kerjanya lebih tinggi. Nah, membersihkan dan merapikan saluran 0,25 per satu koefisien per meter kubiknya, koefisiennya. Jadi ini nanti digunakan untuk menghitung biaya-biaya. Dikenal istilah pembangunan dan rehabilitasi. Jadi nanti kalau pembangunan itu namanya suatu areal irigasi itu dibangun benar-benar dari nol, belum ada saluran yang sudah dibangun. Jadi pembangunan irigasi itu adalah disebut sebagai pembangunan apabila di sana belum ada saluran irigasinya. Jadi kita buat dari nol, dari awal sawah biasa tidak ada saluran kita bangun, itu namanya pembangunan irigasi. Tapi kalau misalnya, nanti misalnya ribut Alia. Pak, saya masih kuliah sebentar Pak, 10 menit lah lagi. Ya Pak. Kemudian kalau kita instalasi saluran ini adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan pada daerah yang sudah ada salurannya. Saluran sudah dibangun, tapi perlu perbaikan atau perlu peningkatan, misalnya ditambah lagi salurannya tadinya 5 kilo dijadikan 10 kilo
Atau salurannya itu tadinya 3 meter lebar atasnya, lebar bawahnya 2, mau ditambah menjadi 5 meter atas dan lebar bawahnya 3 misalnya. Jadi kalau rehabilitasi saluran itu adalah pembangunan irigasi yang saluran yang sudah ada salurannya tapi perlu ditingkatkan, baik itu dengan menambah volume atau lebar daripada salurannya atau menambah panjangnya. Yang jelas sebelumnya sudah ada salurannya, itu namanya rehabilitasi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang harga-harga, nah ini contoh kalau kalian nanti bekerja di bidang konsultan perencana irigasi, maka kalian nanti akan bekerja seperti ini, menghitung. Kalau kalian misalnya oleh bos Anda atau Anda sendiri punya perusahaan mau ikut tender perusahaan konstruksi yang berkaitan dengan pembangunan irigasi, maka Anda itu kan ditawarkan pekerjaan misalnya nilainya 1 miliar, plafon anggarannya, HPS-nya. Kalian menawar dengan cara menghitung. Kira-kira kalau menghitung ini Anda tidak rugi, dan tapi untungnya pun biasanya dibatasi paling sekitar 10-15%. Jadi Anda disuruh buat. Nah, disitulah fungsi tadi. Kalau bahannya semen berapa, misalnya membuat saluran itu kalau tenaga kerjanya dibutuhkan berapa banyak, ini kuantitasnya OH-nya 1,4 ini harga satunya berapa, dapatlah ini jumlah harga ini dalam satuan juta misalnya, harga satuan juta, total harga 1,683.206,53 ini biasanya dalam satuan ribuan ini. Dan kalau dalam satuan ribuan maka dia nilainya 1,683 miliar. Nah, kalian coba rincikan. Anda menggunakan tenaga kerja berapa jam? Nah, kuantitasnya. Dan nanti bahan semennya berapa? Misalnya 410.000 kilogram atau 410 ton. Pasir berapa kubik? Misalnya kan. Kubiknya itu 96.000. Kemudian nanti ada peralatan wheel loader ini alat berat. Berapa jam digunakan? 1 jam sewanya berapa? Nah, atau wheel loader, bagging plan, truck mixer dan semacamnya. Nah, ini dihitung semua. Jadi dapatlah anggaran sampai 1463, nanti dikalikan dengan biaya pajaknya, ini keuntungan Anda maksimal 15% dihitung. Jadi ini sudah dihitung, Anda menggunakan standar harga dari pemerintah, nanti dihitung berapa biayanya, dan Anda mengambil keuntungan 15% maksimal. Kalau Anda mau dapat misalnya itu, bisa jadi harganya Anda turunkan lagi supaya Anda mendapat proyeknya, karena nanti akan tender. Tender itu nanti pemenangnya dari yang menawar paling rendah. Yang menawar paling rendah tapi masih logis. Jadi kalau Anda ada tender 2 miliar, Anda tawar 500 juta, mungkin Anda tidak dapat juga. Karena Anda terlalu murah menawarnya. Karena kalau murah, kenapa? Pasti nanti bangunannya jelek. Pasti bangunannya dibangun asal-asalan. Semennya 1 pasir banding 5, misalnya dijadikan 1:10. Jadi banyak pasirnya dibandingkan semennya. Atau tadinya harus ada koral, misalnya satu sak semen itu dengan pasir sekian harus ada koralnya, misalnya sekian karung atau sekian banyak, ternyata Anda kurangi koralnya, Anda banyak tambahin pasir karena koral mahal. Nah, nanti kalau Anda terlalu murah menawarnya dan tidak logis, Anda juga kalah. Makanya harus ada penawaran yang logis, artinya bisanya bermain di keuntungan. Kalau 2 miliar, kita ngambil keuntungan 15%, maka kan akan dapat 300 juta untungnya. Mungkin kita turunkan keuntungan tadi menjadi hanya sekitar 100 jutaan. Jika kita nawarnya, kalau orang lain nawarnya 1,98 miliar, kita nawarnya 1,8. Tapi masih untung dapat 100 juta. Nah, itu permainan itu di dalam kontraktor, dalam konsultasi dalam tender-tender itu seperti itu dia. Nah, cuma sekarang perlu juga dipahami, banyak juga kejadian-kejadian sekarang kan tender-tender itu tanda petik dimainkan itu artinya ada main mata antara yang ikut tender dengan yang menenderkannya. Itu yang sering ditangkap ke KPK itu. Artinya di BPK atau KPK yang menangkap orang yang bergerak memainkan tender-tender itu. Jadi tendernya tidak transparan lagi sudah. Tendernya dia tahu kalau kita masukkan kan dua amplop tuh, dua sampul namanya, dua sampul. Sampul pertama dan sampul 2. Harusnya kan tawaran kita itu tidak boleh ada yang tahu. Dan dibuka pada saat kita di acara pembukaannya.
amplopnya. Tapi banyak kejadian punya kita diketahui orang. Jadi kita nawar 1,8, tiba-tiba ada yang berani nawar 1,75 miliar. Nah, karena adanya tanda petik kadang-kadang tidak transparan di dalam proses tendernya. Nah, itulah yang menyebabkan banyak kejadian-kejadian orang ribut di dalam tender, kemudian juga kalau sudah sampai berat, nanti masuklah unsur pemeriksaan yang ujung-ujungnya yang terlibat dalam tender maupun pemenang tendernya ditangkap. Karena ada permainan yang tidak transparan di situ. Artinya ada permainan-permainan yang ada unsur KKN-nya di dalamnya. Nah, itu yang jadi. Tapi bagi kalian perencana, Anda pasti ditugasi kalau Anda bekerja di konsultan perencana, inilah kerja-kerjaan Anda nantinya. Mensurvei lahan dulu, berapa panjang salurannya yang dibangun, berapa lahannya, kondisi lahannya gimana, apakah dari rumput-rumput yang tebal-tebal atau lahannya mudah, itu kan nanti pengaruh terhadap penawaran, karena nanti menyangkut berapa biaya yang akan dikeluarkan. Seperti itu. Sekarang itu yang hari ini untuk kuliah pada hari ini, mungkin saya cukupkan karena waktunya sudah habis.